Pejabat Saudi Arabia bilang waktu kilang minyak kami diserang, kami minta bantuan Mama Rika, tapi mereka malah diem aja. Sekarang, pas Arab Saudi lagi coba damai sama Iran buat nurunin ketegangan, malah dituding Mama Rika sengaja ngegagalin. Mereka maunya perang. Mama Rika tuh kayak mesin perang, nggak bisa hidup tanpa konflik. Drama mulu hidup. Wartawan India dan Israel katanya mau minta izin masuk Pakistan buat liput pembicaraan gencatan senjata di Islamabad antara Iran sama Mama Rika. Tapi semuanya ditolak. Media dari dua negara itu nggak dikasih akses masuk Pakistan. Dilansir dari EP News, Sheikh dari Arab minta Zelensky, presiden Ukraina, buat tarik semua spesialis pertahanan udara mereka dari semenanjung Timur Tengah. 5 fasilitas yang katanya lagi dijagain itu malah udah habis dihajar sama Iran. Lebih kacau lagi pas coba nahan serangan rudal pertahanan Ukraina, malah nyasar terus kena gedung tinggi di UAE. Ini chaos banget sih, niatnya si Zelensky bantuin tapi ternyata nggak mampu, gengs. Iran kirim 4 orang filosofis dokter, orang yang benar-benar pinter, ke meja negosiasi di Islamabad. Sementara Mama Rika ngirimnya developer perumahan, menantu presiden, pengacara, sama jenderal. Bahkan wakil Menlu Iran disebut punya 3 gelar dari Kansas, Fordham, sama University of Bern. Menlu Iran, Abbas Araghchi, juga PhD, filosofis doktor dari University of Kent, dan udah 30 tahun nego sama Barat. Ya, skornya sih 4-0 ya. Iran isinya otak semua. Mama Rika malah ngirimnya tim ganda campuran elit tapi non akademik. Aduh. Donald bebek, Trump berubah 180 derajat. Dari yang tadinya bilang gue bakal hancurin Iran total, tahu-tahu sekarang mau ngasih 6 miliar dana beku yang dibekukan punya Iran ke Ali Khamenei. Dilansir katanya kurang dari 24 jam. Bener nggak ya? Kita kawal ya. Ini the art of deal sekarang malah jadi bahan ketawaan publik global. Bayangin chaosnya di Washington sekarang. Abis nyerang, koar-koar, banter-banter. Besoknya minta damai, neraktir malah ke Iran. Wali kota muslim pertama di New York, Zohran Mamdani, nyindir keras Donald Trump soal duit miliaran buat perang di Iran dalam wawancaranya. Wartawan nanya, lo norak perang Iran? Dijawab, ini perang yang bunuh ribuan warga sipil. Jadi ya jelas gua nolak total. Ditanya lagi, kesel gak sih lihat 900 juta dolar per hari kebuang buat perang? Dijawab sama dia, kita habisin puluhan miliar dolar buat bunuh orang. Padahal bisa dipakai buat bikin hidup rakyat lebih layak. Dan ditambahin sama dia, selalu ada duit buat perang, tapi nggak ada buat ngasih makan orang miskin. Suara seperti ini yang kepedulian kepada rakyat ini jarang banget keluar dari dalam Mama Rika sendiri. Straight to the point, no filter. Respect buat Bang Zohram. Si Riwil ketahuan pakai maskapai kargo sipil buat mindahin perlengkapan militer ke berbagai negara, termasuk menerima sumbangan diem-diem dari Inggris. Media Belgia RTL Belgium bongkar ternyata otoritas Belgia nemuin alat militer dari Inggris yang mau dimuat ke pesawat Challenge Airlines di Bandara Liege akhir Maret kemarin. Padahal Belgia udah nge-ban transit alat militer ke Israel beberapa minggu sebelumnya. Yang bikin makin mencurigakan, gengs, Challenge Airlines ini maskapai sipilnya si Riwil. Biasa angkut kargo non-standar, tapi nggak pernah nyantumin soal alat militer di website atau daftar kargonya. Dan ternyata mereka bolak-balik terbang Tel Aviv, Mama Rika, Belgia selama berbulan-bulan terakhir ini. Liga Arab lagi PDKT ke BRICS. Duta Besar Liga Arab untuk Rusia, Walid Hamid Shiltag, bilang BRICS makin menarik buat negara Arab karena dianggap mainnya fair, pakai hukum internasional, respect kedaulatan, solidar sama teman, dan gak pernah neken atau ngebully. Setelah Mama Rika dinilai gagal ngelindungin negara-negara di Timur Tengah, BRICS dilihat dari negara-negara Timur Tengah sebagai alternatif baru dari deal lama, yaitu minyak tuker sama keamanan. BRICS bangun hubungan bagus sama semua negara, gak maksa, gak intervensi, gak memberikan embargo, mereka fair banget mainnya. Intinya, dunia multipolar itu bukan wacana lagi. Ini lagi kejadian sekarang. Kita lagi nyaksiin shifting perubahan poros dunia ke dunia Timur Tengah dan BRICS. Netanyahu kena salam jari tengah pas siaran langsung di Spanyol. Israel langsung nyebut Spanyol sebagai negara paling antisemit
di Eropa. Kalau aku sih nyebut Spanyol sebagai negara keren. Kalau kamu gimana? Irlandia resmi mengakui negara Palestina. Protes dari ratusan ribu orang Yahudi ke Zionis Israel dan ideologi Zionisme. Jadi antisemitisme itu tidak sama dengan anti-Zionisme. Ngekritik Israel katanya bukan berarti antisemitisme. Zionisme itu beda sama Yudaisme. Yudaisme itu Yahudi Ortodok yang bisa berhidup berdampingan secara damai dengan umat Islam, umat Kristen, dan umat-umat lainnya. Dan Israel, terutama pemerintahnya, itu adalah Zionisme. Itu yang dibenci sama dunia. Kata mereka, bank-bank di Qatar sama Korea Selatan lagi ngupayain buat ngelepas dana Iran yang dibekuin sama Amerika sekitar 6 miliar dolar. Banyak banget, gengs. Dana ini asalnya dari hasil jualan minyak Iran ke Korea Selatan yang ketahan sejak diembargo sama Amerika, dilansir dari Ynet Global. Dan sebenarnya uang itu sempat dipindahin ke Qatar nih, lewat kesepakatan internasional, cuma boleh dipakai buat kebutuhan keamanan, kayak makanan dan obat. Itu menurut Middle East Monitor. Sekarang Iran maunya jelas, duitnya cair dulu baru gua mau lanjut negosiasi sama Amerika. Sebenarnya ada 4 negara pengamat yang nongol di negosiasi di Islamabad di Pakistan. Iran ngajak China sama Rusia CS mereka. Sementara Amerika bawa Saudi Arabia dan Qatar ke meja diskusi. Yang bikin menarik nih, UAE, Uni Emirat Arab justru malah nggak diajak, gengs. Tahu nggak kenapa? Ntar gue bahas. CNN, US Intel, dan Source Intelligence semua bilang Cina tuh lagi kirim paket oil for weapons senilai 5 miliar dolar ke Iran. Ada Manpads FN-6, drone kamikaze, sistem pertahanan udara HQ-9B dan HQ-16B, sampai rudal anti kapal CM-302. Iran itu tukar minyak, dapat senjata dari China. Ini perdagangan bilateral. Kalau ngelihat perkembangan yang benar-benar ini, Iran memang lagi deket banget sama China soal deal senjata. Dilansir dari Reuters. Dari Centris Nation, katanya Donald Trump setuju sama 4 syarat dari Iran. 1, dana beku Iran harus dicairin dulu. 2, harus ada gencatan senjata juga di Lebanon dan Gaza. 3, jalur Selat Hormuz akan dibuka, tapi akan saya batasin 15 kapal tanker per hari, yang itu juga harus udah bayar biaya transit yang akan dibagi 2 sama Oman. Dan keempat, Amerika nggak boleh nambah atau mindahin pasukan dan alat militernya ke Timur Tengah lagi. Ini kalau bener nih, guys. Posisinya kebalik banget, yang biasanya Amerika tuh sok ngatur-ngatur, sekarang malah ngikut aturan lawan. Diplomasinya tuh keren banget tuh. Ini pesan indah persatuan Sunni Syiah. Yuk stop benci-bencian, mulai sebarin respect dan rasa persatuan, karena bangsa yang kuat itu solid, bukan yang pecah-pecah. Ingat juga kata Ben Gvir, yaitu salah satu pejabat Siriwil yang kelihatan kayak yang paling ditakutin Siriwil itu justru persatuan umat Islam, kata Ben Gvir. Persatuan antara umat Sunni dan Syiah. Kalau beda itu bisa disatuin, itu power yang bikin Siriwil bener-bener takut. Iran ngeblokir kapal perang perusak punya Angkatan Laut Amerika di Selat Hormuz. Kata Amerika, kapal perang itu berangkat dari UAE menuju Selat Hormuz. Terus Iran langsung kasih warning keras. Lanjut nekat ngedeket ke Selat Hormuz, kurang dari 30 menit lu tenggelam. Nggak cuman itu, Iran juga bilang negosiasi Amerika Iran akan berantakan kalau lu tetap nekat maju masuk ke Selat Hormuz. Akhirnya, ya kapal Amerika melunak, melembek, terus stop di situ. Brussels, kantor pusat Uni Eropa, lagi gempa politik karena Viktor Orban, Perdana Menteri Hungaria yang dikenal vokal banget ngelawan kebijakan Uni Eropa, tiba-tiba ngumumin mau memberhentikan semua perjanjian dengan Uni Eropa. Nah, Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, ya eksekutifnya Uni Eropa, itu sampai speechless ngadepin Viktor Orban. Orban juga bilang, udah cukup, Hungaria itu negara berdaulat. Kita negara yang solid, bukan pion dan budak catur kalian. Slovenia juga ikut barisan Spanyol untuk stop perjanjian dan perdagangan kerjasama antara Eropa, Slovenia dengan Siriwil. Dua-duanya, Siriwil dan Spanyol, itu stop deal dengan Siriwil dan pengen serangan ke Lebanon dihentikan. Mereka nggak mau ada Gaza yang baru lagi. Ini semua adalah barang bukti war crimes dari Amerika dan Siriwil selama 40 hari terakhir. Mulai dari pembunuhan ilmuwan, penghabisan warga sipil, wanita dan anak-anak, penghancuran sekolah dan kampus, bumi hanguskan rumah warga, penghancuran ambulans dan tenaga medis, dan fasilitas bantuan Palang Merah Internasional, penghancuran infrastruktur penting seperti listrik, air, energi, pelabuhan, transportasi.
penghancuran media dan pusat komersial, penghancuran rumah sakit dan bandara, termasuk juga tempat ibadah dan situs budaya. Listnya tuh panjang banget guys, gue punya aja lihat panjang banget. Udah bukan serangan biasa, tapi ini jadi musuh sedunia jalur ekspres. Kayak gini kok masih ada ya orang yang mikir kalau Sriwil itu bener ya? Kenapa ya? Update serangan Sriwil ke Lebanon per hari ini turut berduka kepada 1.953 orang dan turut sedih kepada orang yang 6.303 orang warga Lebanon yang terluka-luka semenjak awal perang ini. Angkanya kalau di rata-rata gengs ya, 47 orang meninggal per hari, 153 orang luka-luka per hari. Ini sejalan dengan laporan konflik terbaru yang udah tercantum juga di Wikipedia kalau korban Lebanon udah mendekati 2.000 orang tewas dan lebih dari 6.000 orang luka-luka akibat serangan Sriwil. Dan per hari ini Sriwil mulai ngebom ke ambulan-ambulan di Tyre atau di Lebanon Selatan. Ini bukan medan perang guys, bukan gudang senjata, bukan pusat militer. Ini ambulan, bawa pasien loh. Satu tim medis di ambulan langsung meninggoy seketika di tempat. Ini masih ada yang belai Sriwil ya kalau lagi gini ya. Kalau di dalam ambulan itu bapak lu, atau emak lu, atau abang adek lu, atau anak lu, atau istri lu, kok masih ada yang bela Sriwil ya? Yang udah nonton VT gue kemarin pasti tahu dong, ada gue bahas tentang Intelligent Sriwil kena hack. Masih nggak percaya? Ini udah di post di forum hacking. Mossad kena kebocoran data gede-gedean. Katanya ada pihak anonim hacker yang berhasil dapetin data rahasia, bahkan nyebarin ini loh ke unit rudal. Bocornya tuh koordinat lokasi sensitif, data-data pejabat, lokasi-lokasi sensitif, dan operasi terkait fasilitas pentingnya Mossad gitu loh. Ini salah satu alun-alun terbesar di dunia hari ini, Jahan Square atau Imam Square, yang disebut nomor 2 terbesar setelah Tiananmen Square di China. Sekarang hari ini penuh banget sama warga Iran yang turun langsung nunjukin dukungan ke negaranya. 100.000 lebih warga Palestina dan sekitarnya memadati Masjid Al-Aqsa dan pelatarannya saat sholat Jumat hari Jumat kemarin. Ini sholat Jumat pertama setelah 40 hari masjid itu ditutup oleh Sriwil. Lihat banget kerinduan umat muslim melaksanakan ibadah di salah satu masjid tersuci yang dicintai umat muslim di dunia. Tadi gue sebut kenapa UAE nggak bisa ikut perundingan damai antara Amerika dan Iran. Jadi ceritanya Pakistan sebagai tuan rumah dari tempat delegasi perjanjian damai itu sebelumnya baru kemarin disuruh ditekan, dipaksa bayar balikin utang 3,5 miliar ke UAE. Tapi plot twistnya, Saudi Arabia dan Qatar langsung turun tangan dan siap ngasih 5 miliar dolar buat bantu stabilin cadangan devisa Pakistan. Dan Iran juga peduli. Di saat-saat kayak gini, kenapa Qatar kok tahu-tahu langsung jadi debt collector? Makanya UAE nggak bisa dan dicoret dari tamu untuk delegasi saksi perjanjian damai. Mossad atau Intelligent Sriwil ini disebut punya tim cyber berbahasa Persia gengs, lebih dari 100 staff full time. Tugas mereka ngebuat dan ngejalanin operasi perang psikologis dan cyber. Ya kalau lu lihat orang Iran yang malah minta negaranya dibom, tahu kan kerjaan siapa? Kemarin kan gue bahas tentang Brigjen Ibrahim, yaitu spokesperson atau jubirnya Garda Revolusi Iran. Sekarang kita bahas yuk tentang Babang Abbas Arakci ini. Bang ganteng ini beneran pinter gengs. S1 Hubungan Internasional lulusan terbaik, S2 Ilmu Politik, dan filosofis doktor juga ya. Filosofis doktor pemikiran politik lulusan dari University of Kent Inggris, dan dia polyglot juga, fasih 6 bahasa internasional. Pernah jadi dubes Iran di Finlandia dan pernah jadi dubes Iran di Jepang, pernah jadi wakil menteri luar negeri, dan dikenal sebagai arsitek deal nuklir Iran di tahun 2015 lalu. Intinya sih, jadi pejabat di Iran tuh beneran karena pinter dan punya kemampuan yang terakui secara akademis dan terbukti nyata. Keren, respect.